diberikan penjelasan selanjutnya oleh Kabar Eskrim Polri, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, bahwa informasi terbaru, saudara, yang kemudian disampaikan adalah Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan berencana ini adalah kasus pembunuhan dengan pasal KUHP yang paling tinggi hukumannya, yakni maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Kita akan lanjutkan dialog kami dengan sejumlah narasumber. Ada Kang Asep, ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, dan juga Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno. Iya, baik. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Kapolri. Tentu apresiasi terhadap Polri yang kemudian membongkar ini, meskipun belum semua disampaikan karena masih dalam pendalaman. Tapi pasal 340 pembunuhan berencana ini luar biasa dan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Polri terhadap pati atau perwira tinggi Polri. Benar demikian, Pak Susno? Sampai dengan saat ini seingat saya ya benar demikian, termasuk diumumkan oleh pejabat yang paling tinggi di Polri juga baru sekali ini. Kemudian yang pertama kita apresiasi kepada Bapak Kapolri dan lembaga Polri atas kinerjanya yang telah berhasil mengungkap kasus ini, yaitu pembunuhan berencana atau pembunuhan direncanakan. Pasal yang dituduhkan tadi kita lihat bahwa pasal yang sangat berat, pasal subsidiarnya 338, yaitu pasal pembunuhan biasa, dan diontokan lagi kepada 556, berartinya tidak seorang diri. Artinya masih ada kemungkinan lagi selain 4 orang ini, ada yang lain lagi bisa jadi tersangka karena penyidikan belum selesai. Penyidikan belum selesai, masih ada yang ditunggu-tunggu hasil visum et repertum kedua, hasil visum et repertum pertama tentunya akan dibandingkan. Kemudian hal-hal lain termasuk yang merusak TKP, yang menghilangkan barang bukti. Saat ini baru diperiksa kode etik. Apakah di antara mereka akan berubah nantinya menjadi tersangka ikut serta dalam pembunuhan atau tinggal motifnya nanti selesai nanti. Jadi 340 ini pasal yang memang mengejutkan yang kemudian dikenakan terhadap Irjen Verdi Sambo. Ini luar biasa, ini belum pernah sebelumnya terjadi. Saya ke Pak Susno, mungkin ada tambahan soal ini sebelum saya ke Kang Asep. Jadi pertama kita terima kasih sekali bahwa sudah hasil kerjanya sesuai dengan apa yang selama ini dipertanyakan dan tentunya telah didukung oleh alat bukti yang cukup kuat. Dan nantinya alat buktinya akan bertambah kuat manakala visum sudah keluar, manakala hasil forensik yang lain seperti digital forensik, kemudian hasil balistik forensik, dan apalagi kalau nanti Ibu Putri sebagai saksi, dia bisa memberikan kesaksian lagi, akan tambah kuat lagi. Dan masih terbuka kemungkinan tersangka yang lain, karena ini 55 dan 56-nya masih nunggu. Kemudian yang masih diperiksa di kode etik, sangat terbuka peluang dia untuk kena pidana. Apakah pidana pembunuhan, apakah pidana menghambat jalannya penyidikan. Menghambat jalannya penyidikan itu tindak pidana juga. Kang Asep yang paling hafal itu. Terima kasih. Saya ke Kang Asep sekarang. Kang Asep, tentu ini menjadi pertanyaan selain daripada konstruksi kasusnya adalah motif. Meskipun pembunuhan berencana tidak tergantung motif. Jadi hasil dari pembunuhan yang direncanakan tidak melihat motif. Betul demikian Kang Asep. Meskipun juga publik pasti bertanya, motifnya apa? Kan tentu seperti itu ya. Mas Aiman, motif di sini nggak penting. Disebut 340 itu bahasa Belandanya verbedate rad, ya, ada jangka waktu singkat dan tenang. Maaf saya harus katakan ini bukan terang benderang lagi nih. Junior-juniornya Pak Susno mengatakan udah terang benderang dan telanjang sekira. Ya, untuk bukan ya. Bahkan jelas, tegas, tuntas, badas, sadas sekira. Kan bukan 340. Di mana hal itu Anda bisa menjelaskan? Di mana terang benderang yang begitu luar biasa dari kasus ini? Panjang loh ini. Bayangin tadi bagaimana Jenderal Agung ya Irwasu, ya kemudian Jenderal Barskrim Agus menjelaskan rincian. Tapi sebelumnya Pak Kapolri kan sudah sampai 3 kali tidak ada tembak menembak. Berarti tembakan kan menembak. Dan uraian tengah dikatakan yang menyuruh FS, yang melakukan RE, yang lain membantu. Unsur 340 itu perencanaan tadi ya dalam waktu singkat dia mempertimbangkan dengan tenang. Nah kalau kejadian tadi kan ambil senjata itu dia bisa mempertimbangkan ya dengan sengaja dia akan mengetahui menghendaki willing and witten. Artinya apa? 340 ini jelas tegas ya. Saya kira. Cuma hati-hati Mas Aiman ya. Lagi. Tidak perlu motif, nggak usah motif dicari-cari yang lain-lain lah. Unsur 340 jelas menghilangkan nyawa ya direncanakan itu ada batas waktu singkat ya. Kemudian dengan tenang itu dilakukan bahkan memerintahkan RE. Lebih penting lagi. Cuma hati-hati. Mungkin nanti guru saya ini Pak Susno akan memperbaiki saya. Hati-hati pasal 51 ya. Hati-hati Mas Aiman ya. 51 ayat 1. Tidak dapat dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya. Jadi saya maaf ya.
tidak RE ini di samping harus perlindungan, maaf Pak Manajer Nasution, Panas, ya harus diberikan perlindungan. Bahkan kalau saya hakimnya masa mendahului, tolong Pak, Bapak saya nanti koreksi, saya akan bebaskan kok, minimal lepas, perbuatan ada, cuma karena itu perintah